Sobat GPIB dimanapun Tuhan percayakan. Bersama dengan saya Pendeta Mora Tinisiala Sihombing yang saat ini melayani di Jemaat Menara Iman Sekayam, Kabupaten Sanggau, Mupol, Kalimantan Barat. Sobat GPIB, malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi oleh karena itu, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sorgawi yang kami sembah dan kami puji, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan dalam kehidupan beriman kami. Satu hari ini Tuhan, kami telah melakukan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan saat ini ketika kami sedang beristirahat, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dalam segala keterbatasan, sehingga firman yang kami baca menguatkan kami dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sobat GPIB, bacaan kita pada malam hari ini masih terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sobat GPIB dimanapun Tuhan percayakan, siapa yang tidak mengenal pahlawan? Pahlawan tanpa jasa. Ketika ia melakukan segala pekerjaannya, ketika ia bertanggung jawab penuh bagi bangsa Indonesia, mereka melakukan itu dengan baik. Dan ketika mereka sudah dimuliakan, mereka ditempatkan di tempat yang baik, ditempatkan di tempat spesial, dan nama-nama mereka harum sampai pada saat hari ini. Peristiwa yang membuat kehidupan mereka yang bertanggung jawab penuh dan akhirnya kita mengenal sepanjang masa membuktikan bahwa perilaku mereka adalah perilaku yang luar biasa. Malam hari ini ketika kita membaca kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-27 ingin menceritakan, ingin mengingatkan kita bahwa kehidupan kita saat ini akan berbuah ke masa yang depan sesuai dengan perilaku dan tindakan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 21, ayat 27, Yohanes ingin memperingatkan bahwa hidup kita ini harus berhati-hati. Sedangkan berhati-hati saja kita mudah terjatuh, apalagi kalau kita tidak berhati-hati dan tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Sobat GPIB, melakukan hal yang terbaik tidak membuat kita semakin terpuruk, membuat perilaku yang baik tidak membuat kita semakin miskin, tapi kita menabung untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Bulan Pelkes di bulan Juni ingin mengajak kita juga kembali bagaimana kita mau berproses hidup menjaga lingkungan kita. Kami Jemaat Menara Iman Sekayam memiliki 6 pos Pelkes dan 1 bakal jemaat. Kami berproses bersama dengan Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah sebagaimana Tuhan percayakan kami di Mupol, Kalimantan Barat, agar kehidupan kami menjadi terang. Kehidupan kami membawa sebuah peringatan juga bahwa ketika hari ini berbuat baik, maka besok, lusa, dan seterusnya itu akan mendapatkan hal yang baik pula di kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kemarin Departemen Pelkes membuat sebuah gebrakan ketika mereka menanam pohon di Lampung, Mupol Lampung, mengingatkan kita hal yang mudah sekali di bulan Juni ini untuk membuat lingkungan kita semakin baik. Bagaimana kita juga bisa merawat gereja kita, rumah kita ini semakin baik. Rumah kita sendiri saja kita rawat, apalagi rumah Tuhan yang menumbuhkan iman percaya kita. Bapak Ibu, Sobat GPIB,
mengubah cara perilaku dimulai dari diri kita sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan orang lain, tapi mengubah perilaku lebih baik dimulai dari kita. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mari kita mengkoreksi diri. Semua orang ingin namanya dikenal. Semua orang ingin dikenal sebagai sosok yang baik. Semua orang ingin dikenal sebagai pribadi yang murah hati. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau dalam mencerminkan perilaku tidak memulai perilaku yang baik di hadapan Tuhan, maka jangan. Kalau kita mendengar di luar sana, wah pribadi dia tidak baik, karena kita tidak memulai dari diri kita sendiri untuk melakukan hal yang terbaik. Maka Sobat GPIB, mengubah perilaku yang baik dimulai dari kita. Kita merawat gereja kita merawat lingkungan kita memberikan sebuah partisipasi yang baik dalam kehidupan bergereja kita. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, dan di bulan Pelkes membawa kita untuk beraksi, melakukan yang terbaik, baik yang di desa maupun di kota. Kita sama-sama memancarkan terang kasih Tuhan, memancarkan sinarnya agar kehidupan kita harum. Bukan hanya kita yang merasakan, tapi orang di sekitar kita juga merasakan bahwa dampak kehidupan perilaku yang baik akan ada berkat bagi diri kita dan lingkungan sekitarnya. Mari kita menata hidup kita lebih baik. Mari kita memperbaiki hidup kita lebih baik, menaiki tangga dari step 1 ke step 2. Ketika kita mengalami kesalahan, kita bangkit dan kita mencoba melakukan perilaku yang terbaik di hadapan Tuhan. Sobat GPIB, selamat beristirahat. Biarlah firman Tuhan mengajak kita untuk melihat dan mengoreksi diri sejauh mana saya hidup terang di hadapan Tuhan, dan jadilah perilaku yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sobat GPIB, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sorgawi yang kami sembah, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika hari ini Engkau masih percayakan kami, dan kami bersyukur Tuhan ketika Engkau mengingatkan kami dalam renungan di Wahyu pasal 21 ayat 27. Bantu kami Tuhan untuk mengoreksi diri, bantu kami Tuhan menjadi pribadi yang terang, pribadi yang memikul salib Tuhan, dan kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus berkati mereka dalam segala ketakutan, kecemasan, keraguan. Peluk mereka Tuhan ketika mereka mengalami musibah bencana alam. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang sedang bergumul untuk peribadahan, izin gedung gereja. Kami mohon Tuhan Kau merahmati sehingga mereka bisa memperoleh izin dalam bentuk apapun itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GPIB, dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi bagian dalam menumbuhkan iman dalam persekutuan jemaat-Mu. Berkati pendeta-pendeta baik yang ada di kota maupun di pos-pos. Berkati kami Tuhan agar kami senantiasa memberikan yang terbaik dalam sebuah pelayanan. Karya layan kami Tuhan, kiranya Engkau selalu menguatkan kami sehingga kami mampu memberikan yang terbaik dalam mezbah kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan Kau memberkati sehingga apapun yang menjadi program dalam tiap-tiap jemaat, itu semua untuk menumbuhkan iman percaya jemaat-Mu. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam sedang sakit, pemulihan. Tuhan rangkul, Tuhan pulihkan sehingga mereka bisa kembali pulih dan dapat beraktivitas semana Tuhan percayakan. Dan saat itu Tuhan, kami akan beristirahat, kami akan tidur, biarlah malam menjadi bagian-Mu. Dan ketika besok pagi kami bangun, kami memperoleh sukacita daripada-Mu Tuhan, dan kami melakukan tugas tanggung jawab kembali dengan semangat dan sukacita hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat GPIB, dimanapun Tuhan percayakan, selamat beristirahat. Mari
berjalan bersama dengan Tuhan. Mari ciptakan kedamaian, berikan sukacita bersama dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sampai jumpa. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.